Cek cek. Selamat sore kawan Kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pada sore hari ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman dan dulu juga sering teman-teman Kicomania tanyakan ya. Jadi salah satu pertanyaannya Om, murai batu saya paruhnya bagus apa tidak? Om, murai batu saya paruhnya besar gini bisa prestasi apa tidak? Om, bodinya kecil panjang bagus apa tidak? Om, ekornya pendek bagus apa tidak? Kayak gitu ya teman-teman. Intinya bisa berprestasi apa tidak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan kurang lebihnya tentang murai batunya tersebut. Kayak gitu teman-teman. Berdasarkan pertanyaan teman-teman tentang tanya murai batunya masing-masing bisa prestasi apa tidak, saya akan memberi jawaban berdasarkan ya pengalaman saya. Misalkan nanti ada yang kurang, teman-teman bisa tambah ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di murai batu di depan saya ini kebetulan ada trotolan ya. Kalau kemarin ada teman-teman yang tanya belum bisa membuatkan videonya, jadi jawabannya mungkin cuma sekilas dan sepintas, itu karena belum ada bahan buat praktek. Kali ini kebetulan ada dua trotolan. Di sebelah kanan saya ini bodinya sedang dengan paruhnya agak kecil tipis. Di sebelah kiri sana bodi besar, paruhnya tebal kayak gitu ya teman-teman. Berdasarkan pertanyaan teman-teman juga kemarin ada yang tanya ya, bagaimana misalkan kita beli dari Terah Juara kayak gitu ya teman-teman. Jadi selama ini yang saya lihat itu saya juga dulunya itu suka-suka gantang burung ya. Jadi burung-burung yang menang itu di gantangan itu ada yang saya temui itu bodinya kecil, pernah juga bodinya besar, juga pernah paruhnya tipis, juga pernah paruhnya tebal, juga pernah. Jadi ekornya pendek juga pernah, panjang juga pernah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi selama ini yang menang-menang itu di gantangan bukan berarti burungnya cakep, bagus, itu menang lomba kayak gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu campuran. Berdasarkan pertanyaan teman-teman itu yang penting satu berdasarkan terah atau bagusnya burung. Yang kedua berdasarkan perawatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kemarin pertanyaannya itu sangat membingungkan karena banyak sekali pertanyaan. Jadi jawabannya saya cuma itu ya teman-teman. Jadi ketika kita beli burung bagus, misalkan di depan saya ini menurut informasinya memang terahnya itu indukannya dari sebelumnya itu pernah juara kayak gitu ya teman-teman sebelum ditangkar. Tetapi misalkan perawatannya kurang atau salah, itu bisa ya kurang. Suatu misal kita rawat burung ini jadinya itu sangat ngelowo sekali, sangat jinak sekali, jadi mungkin agak sedikit repotan ya waktu digantang karena kejinakan atau ngelowo seperti itu. Jadi hasilnya juga kurang maksimal. Jadi untuk memilih burung trotolan itu intinya kita sesuai dengan angan-angan kita, menurut saya gitu. Karena apa? Ada sebagian juga yang tanya atau cari burung, Om punya paruh tipis apa enggak? Kayak gitu ya teman-teman. Punya yang paruhnya kecil panjang apa tidak? Kayak gitu ya teman-teman. Ada juga yang pernah bertanya pada saya, Om saya butuh paruhnya tebal dan panjang, kayak gitu ya teman-teman. Jadi mereka masing-masing punya alasan. Jadi ketika teman Kicomania yang pesen paruhnya tipis, mungkin dia punya terinspirasi, tahu atau pernah tahu atau punya teman yang paruh tipis itu menang juara kayak gitu ya teman-teman. Mungkin yang paruh tebal juga seperti itu. Dia pernah punya tahu ada punya burung
mungkin temennya atau mungkin di YouTube atau di mana itu paruh tebal itu pernah juara kayak gitu teman-teman. Jadi untuk paruh tipis atau kepala ceper atau bodi besar, bodi kecil itu saya rasa tidak bisa buat patokan kalau burung tersebut juara kayak gitu ya teman-teman. Karena burung kecil juga banyak juga yang mentalnya bagus, ada juga yang kurang kayak gitu ya. Begitu juga yang bodi besar kayak gitu teman-teman. Jadi untuk juara sendiri yaitu pertama kita cari sesuai keinginan kita, misalkan burung yang bagus itu biasanya misalkan dari trotolan itu ditandai dia itu dengan ngeplay. Satu itu. Jadi burungnya biasanya karena ciri khas murai batu yang vector itu biasanya ditandai dengan ngeplay teman-teman. Kalau saya seperti itu, saya lihat itu main ekornya. Kalau ekornya kelihatan ngeplay main, seperti itu teman-teman. Nah ini karena masih muda-muda seperti itu. Jadi yang pertama itu ekornya bisa main ngeplay. Yang kedua itu yaitu tadi membusungkan dada atau degek-degek teman-teman. Kalau ketemu misalkan kita ledek ya, misalkan kayak gitu. Yang selanjutnya ya biasanya itu ditandai dengan dengengek lehernya agak panjang gitu ya. Biasanya dia itu kayak nantang musuh kayak gitu ya teman-teman. Untuk paruh sendiri kalau saya tidak jadi patokan ya teman-teman ya. Karena banyak sekali yang paruh kecil itu juga juara kayak gitu ya. Kalau sudah kelihatan mentalnya seperti tadi, kriteria tadi ditandai dengan degek-degek, ngeplay kayak berani gitu. Itu kita tergantung, itu tadi pemilihan burung, tergantung perawatan kitanya masing-masing. Jadi yang pertama di mastery kayak gitu teman-teman. Karena apa? Teman saya pernah beli burungnya sekarang masih ada ya. Itu dia belinya itu kalau tidak salah trotolan itu hampir 5 juta teman-teman. Itu beneran. Itu dari Terah Prestasi kondang sekali dan namanya tidak bisa saya sebutkan. Itu dulu tidak pernah di mastery. Jadi di rumah itu dia bilang sudah banyak gereja banyak yang berkeliaran kayak gitu ya teman-teman. Tetapi setelah dirawat sekitar hampir 1 tahun, itu diadu itu suaranya monoton kayak gitu ya teman-teman. Padahal burungnya vector. Nah, jadi maka dari itu pemilihan burung yang pertama harus diimbangi dengan perawatan kayak gitu ya teman-teman. Perawatannya bagaimana ya, minimal kita mastery kayak gitu ya teman-teman. Biar dia punya materi bagus kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi untuk patokan burung besar atau kecil itu tidak jadi patokan kalau burung tersebut jelek atau bagusnya. Jadi ada saling apa ya teman-teman ya, menurut saya saling berhubungan ya. Jadi yaitu tadi yang pertama kita pilih sesuai keinginan kita, maksudnya kita itu sukanya yang besar apa yang kecil. Karena apa? Walaupun misalkan kita punya besar, kalau kita tidak suka, itu ngerawatnya juga akan malas kayak gitu biasanya. Jadi saling berkaitan lah. Intinya seperti itu teman-teman. Untuk pemilihan burung yaitu sesuai dengan kriteria kita, tetapi ada ciri-cirinya seperti itu tadi, ngeplay, degek-degek, dan biasanya itu lehernya kayak memanjang-manjang kayak cari musuh gitu ya. Kalau gitu ya tinggal kita rawat sebaik mungkin atau kita mastery kayak gitu ya minimal. Terus sampai kapan dia kelihatan bagus ya, sampai dia pepek ya, ganti bulu biasanya seperti itu, atau mutasi pertama sekitar 7 bulan kayak gitu ya teman-teman, itu baru kelihatan nantinya. Oke teman-teman, jadi itu tadi trotolan yang teman-teman tanyakan, jawabannya seperti itu. Kalau saya jadi ndak pehne bodi kecil besar itu ndak apa-apa. Jadi teman-teman yang kemarin juga sudah beli dimanapun belinya itu jangan panik dulu. Jadi dirawat aja semaksimal mungkin.
ya semuanya itu masih ada harapan ya teman-teman, asalkan kita ngerawatnya maksimal, jadi biar jadinya juga lebih maksimal kayak gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman lain punya pengalaman merawat burung trotolan atau pemilihan, bisa ditulis di deskripsi atau di kolom komentar nantinya ya. Jadi seperti itu, harus saling berkaitan ya. Yang penting sudah masuk kriteria kita, kita tinggal dirawat aja, minimal di mastery. Kayak gitu ya. Kalau kakinya naik satu gimana? Salah, pakai apa maksudnya? Ke siapa Mas? Saya bingung ini Pak baca komentarnya. EF dibatasi enggak Mas? Ya kalau saya dijatah Pak, kayak gitu. EF-nya dijatah karena dia juga udah makan pur, kayak gitu ya teman-teman. Cara nyetingnya sudah saya share atau saya buatkan video di video-video sebelumnya ya, untuk makanannya bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk review atau pemilihan burung murai batu trotolan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kemarin banyak yang tanya, Om burung murai batu saya kecil sekali, apa bisa juara kayak gitu ya. Jadi jawabannya itu tadi teman-teman, enggak, di gantangan itu yang bodi kecil itu juga banyak, bodi besar juga banyak, kayak gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Semoga